Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Oke, sesuai yang gue bilang, kalau 2 episode terakhir Bad Genius The Series bakal gue lanjutin di channel ini. Oh iya, mungkin ada teman-teman lain di luar sana yang belum tahu kalau episode 11-nya ada di sini. Ya, gue minta tolong kepada kalian untuk infoin mereka ya. Thank you. So, tanpa basa-basi, kita bakal lanjutin episode ke-11. Nah, setelah sebelumnya listrik pabrik percetakan mati, Fluke menghampiri Paman Jack, menawarkan dirinya untuk menelpon tukang listrik. Tapi, rencana mereka kacau lagi, karena Paman Jack mau menelpon tukang listrik itu sendiri. Sesudah Paman Jack menelpon, ia pun pergi untuk melihat ke ruangan listrik. Dan Fluke memanfaatkan momen ini mengambil kunci ruangan penghancur. Sedangkan dari luar, Pat berpisah dengan teman-temannya. Ia sudah siap memasuki pabrik. Sempat ada keraguan, tapi Pat berusaha meyakinkan diri. Kemudian, Pat pun naik ke mobil tukang listrik orang suruhan mereka lagi. Ia pun berhasil masuk dan kini sedang berada di bagian pemeriksaan security bersama seorang teman teknisi listrik yang adalah orang sewaan mereka juga. Sesaat kemudian di hadapan Pat sudah ada Fluke yang menunggunya, langsung mengajaknya menuju lorong sambil mengatakan kalau semuanya tak berjalan sesuai dengan rencana. Fluke tak sempat mengambil handphone yang ada di dalam kotak nasi. Kotaknya dibuang dan ia sudah mencari, tapi tetap saja ia tak menemukannya. Fluke pun kebingungan. Dan dari luar pabrik, tiba-tiba muncul mobil tukang listrik yang dipanggil Paman, ingin masuk ke pabrik. Lin pun langsung refleks turun dan menghampiri mereka. Pat dan temannya yang menyamar dibawa oleh Fluke bertemu dengan Paman. Kecurigaan sedikit timbul dari Paman, sebab tampang Pat terlalu bagus untuk tukang listrik. Tapi karena tak ingin membuat klien menunggu, ia pun menyuruh tukang listrik itu melakukan pekerjaan mereka. Kembali keluar, Lin berbicara dengan supir teknisi listrik asli. Lin mengatakan kalau listrik bagian produksi sudah stabil dan Paman Jack menyuruhnya sebagai perwakilan untuk berbicara dengan para teknisi. Sebab ketika Paman mencoba menghubungi, teknisi tak mengangkat telepon. Untuk itu juga Lin berinisiatif menunggu mereka di luar pabrik, ucapnya. Teknisi listrik itu pun percaya, tapi untuk lebih meyakinkan, ia pun ingin menelpon Paman Jack, meminta konfirmasi. Kembali ke dalam, Pat sedang menunggu rekannya memperbaiki listrik. Kemudian ia meminta izin untuk pergi memeriksa mesin cetak, mencegah konsleting. Fluke juga langsung menawarkan diri untuk menemani Pat, tapi rencana ini gagal lagi. Paman tak mengizinkannya. Fluke disuruh kembali bekerja. Otomatis, Fluke tak bisa mengantar Pat ke ruang penghancur kertas. Begitu juga dengan kunci ruangan yang masih di tangan Fluke. Lin memberikan alasan-alasan agar tak menelpon, tapi semuanya tak dihiraukan oleh teknisi. Kemudian ia pun menelpon Paman. Telepon pabrik berbunyi, dan baru saja ingin diangkat oleh anggota lembaga ujian, petinggi mereka melarang. Karena katanya itu tak sopan mengangkat telepon milik orang lain. Jadi mereka memanggil Paman untuk mengangkatnya. Dan Lin selamat kali ini. Teknisi itu mematikan teleponnya ketika Paman Jack terlalu lama mengangkat. Pat rupanya menuju tempat sampah. Ia mencari-cari kotak nasi goreng babi tanpa sayur untuk menemukan handphone yang mereka seludupkan. Beberapa kali Pat membongkar tempat sampah dan menahan hidungnya karena bau busuk yang mungkin bagi orang kaya seperti Pat tak biasa. Syukurnya ia tak sia-sia. Pat pun menemukan handphone itu. Ia pun langsung menghidupkannya dan mengirim pesan kepada Lin, berupaya memberikan tanda kalau handphone sudah diamankan. Tapi masalah lain terjadi. Handphonenya kehilangan sinyal. Pat mencari sinyal di mana-mana, tetapi tak bisa ditemukan. Sedangkan jam sudah hampir pukul 2 malam. Di dalam mobil, Lin, Grace juga Beng mulai ragu. Lin pun berkata kepada Beng kalau ini sudah terlalu beresiko. Anehnya, Beng tak merespon. Ia malah kebingungan sendiri. Lin terus memanggil namanya, sedangkan Pat dalam pabrik masih berusaha mencari sinyal. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara seseorang dan Pat memasukkan handphone itu ke dalam tas selempangnya, kemudian berjalan. Sedangkan dari dalam mobil, Beng tiba-tiba keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Pat berkumpul lagi dengan rekan teknisinya. Ia panik karena tak bisa menemukan sinyal. Lalu, seorang karyawan Paman Jack menghampirinya. Pat diminta menemui Paman Jack. Kata Paman, ada tukang listrik lain yang mau masuk ke pabrik. Dia bilang Pat lupa sesuatu, jadi dia ingin masuk untuk membawakannya kepada Pat. Pat sempat terdiam dan baru menjawab. Di sisi lain, pimpinan lembaga soal terus memperhatikan Pat. Ia sedikit curiga. Dan tak sengaja, seorang karyawan Paman Jack menyenggol sesuatu di meja, yang rupanya itu adalah alat penghilang sinyal handphone. Pat langsung tampak panik. Pantas saja, sejak tadi ia tak bisa mengirim pesan, karena rupanya pabrik itu menggunakan penghilang sinyal. Itu adalah alat keamanan baru, ucap Paman. Sedangkan pimpinan lembaga ujian terus memandangi Pat. Kemudian, Paman menyuruh Pat untuk pergi, bertemu dengan tukang listrik yang baru datang barusan. Ternyata, itu adalah Beng. Petinggi lembaga yang masih curigaan itu
meminta tolong sesuatu kepada paman. Dan paman pun langsung bergegas menemui Beng dan Pat. Ia pun berpesan sebelum percetakan selesai, mereka tak boleh keluar. Ini semua atas permintaan klien, agar mereka merasa tak khawatir, ucap paman. Dan spontan, hal itu membuat Beng dan Pat menjadi panik. Sesudahnya, Pat dan tim berpura-pura memperbaiki listrik yang sebenarnya sudah betul. Di saat itu juga kedua remaja ini berdebat. Beng pun berkata kalau tak ada jalan keluar lagi. Tapi Pat terus mendesaknya dan akhirnya Beng bilang kalau dirinya akan mengerjakan dan menghafal jawaban di dalam ruangan penghancur. Pat awalnya tak setuju, tapi ini satu-satunya pilihan mereka. Beng menyuruh Pat bersiap selama 3 menit, lalu hidupkan saja listrik. Kemudian Beng berjalan menemui Fluke di depan ruangan penghancur dan berpesan agar Fluke membuka pintu untuknya. Sebelum beberapa menit, percetakan selesai. Lalu Beng pun masuk ke sana. Tepat 3 menit, Pat langsung menghidupkan listrik. Lin dan Grace di luar pabrik cuma bisa memandangi kalau listrik pabrik sudah kembali stabil. Di dalam ruangan penghancur, bertumpuk banyak kertas-kertas bekas yang sudah dihancurkan oleh sebuah mesin. Beng berusaha menenangkan dirinya, menunggu proses produksi dimulai. Setelah listrik stabil, paman menyuruh karyawannya untuk bersiap-siap. Kemudian, proses produksi ujian dimulai. Produksi diawali dengan mencetak soal ujian yang masih cacat karena tinta masih baru. Soal-soal yang cacat itu pun mulai berjatuhan ke saluran alat penghancur. Beng pun berusaha mengambil soal yang jatuh. Cukup banyak kertas yang jatuh, tapi Beng cukup kesusahan meraihnya. Setelah berjuang beberapa kali, Beng berhasil mendapatkan kertas ujian. Dokumen itu bertuliskan ujian GATE, ujian masuk ke Universitas di Thailand. Lalu, tanpa pikir panjang, Beng langsung mencoba mengerjakan soal itu, walaupun tulisannya tak begitu jelas karena memang soal ini masih cacat. Sesudah tinta membaik, kertas cacat pun tak keluar lagi dari mesin penghancur, dan karyawan paman pun mulai mencetak soal ujian. Kembali ke ruangan penghancur, Beng sangat grogi, ia sangat tak siap, pikirannya panik yang membuat pengerjaan soal terhambat. Dengan susah payah, Beng berusaha berjuang. Sambil menunggu percetakan, paman bertemu dengan Pat dan teknisi lainnya. Ia mengucapkan terima kasih dan meminta maaf karena harus menunggu di sini. Di saat itu juga, paman pun sadar. Salah satu dari mereka menghilang, yakni Beng. Pat memberikan alasan kalau Beng sedang di toilet. Tapi, paman masih curiga dan berjalan sendiri ke arah toilet. Beng sudah mulai berhasil mengontrol diri, dan ia mengerjakan soal itu, lalu menandai jawaban dengan menusuk menggunakan obeng. Paman cukup lama menunggu di toilet, dan karena sudah tak sabar, ia mendorong pintu toilet, dan benar saja, tak ada siapapun di sana. Lantas ia pun langsung keluar. Paman kembali kepada Pat. Paman pun langsung emosian, dan menyuruh karyawannya untuk mengawasi kedua orang itu. Kembali ke ruangan penghancur, ternyata ada bagian soal yang hilang. Beng pun dengan segera mencari potongan soal itu di sisa-sisa bagian mesin penghancur. Paman kembali ke ruangan kendali, di mana ia baru sadar kalau kunci ruangan penghancur sudah hilang. Ia pun langsung menginterogasi karyawannya yang sejak tadi ada di sekitar sini. Dari lantai 2, Fluke tak sengaja melihat apa yang sedang terjadi. Fluke sangat panik dan ketakutan setelah melihat paman membentak rekan kerjanya. Lalu tiba-tiba seseorang datang dari belakang Fluke. Kemudian orang itu dengan spontan meminta kunci kepada Fluke. Entah dari mana orang itu tahu kalau Fluke memiliki ruangan kunci penghancur. Paman kembali berjalan menuju ke ruangan penghancur. Sedangkan dari bagian dalam, Beng masih menyusun soal-soal yang terpotong. Lalu, Beng kaget setelah mendengar suara gedoran pintu. Beng pun berusaha bergerak dengan seminim mungkin agar tak menimbulkan bunyi. Lalu, paman pergi ke kantornya untuk mencari kunci cadangan. Potongan soal masih kacau, tapi Beng langsung kembali mengerjakan soal di kertas dengan sangat kepanikan. Lalu, setelah beberapa lama, paman berhasil membuka pintu ruangan penghancur. Di sana, tak ada siapapun, cuma dirinya dan pimpinan lembaga ujian. Seorang petugas melewati pintu dan paman menegurnya. Orang itu adalah orang tadi yang meminta kunci kepada Fluke. Ia pun beralasan kalau hari ini merupakan jadwal piketnya. Untuk itu, ia sudah bersiap dengan membawa kunci ruangan penghancur. Paman pun membentaknya karena seharusnya mereka membuka pintu ruangan bersama dengan klien. Tidak boleh sendiri-sendiri, tapi klien berkata tak masalah, selama semua baik-baik saja. Lalu, paman kembali menemui Pat, dan rupanya sudah ada Beng. Beng sudah kembali ke dalam kelompok sejak tadi. Paman yang menaruh curiga berinisiatif mengantar mereka keluar. Sewaktu di bagian pengecekan security, Beng yang pertama kali mengeluarkan barang-barang dari tas kecilnya. Kemudian seluruh tubuhnya diperiksa menggunakan alat pendeteksi yang memang sudah aturan dari pabrik. Syukurnya Beng aman, begitu juga ketika badannya dipegang-pegang dengan lembut dan manja oleh security. Maaf ya teman-teman, biar nggak tegang gitu. Oke lanjut. Tibalah giliran Pat, ia melakukan hal yang sama pula.
Badannya dipegang-pegang dan aman. Kemudian sewaktu security mengecek bagian tas Pat, tiba-tiba alat pendeteksi berbunyi. Pat baru ingat kalau masih ada handphone yang tertinggal di dalam tasnya. Ia lupa membuang barang itu karena terlalu panik dengan semua situasi ini. Security itu pun meminta izin memeriksa tas Pat. Dan sewaktu tangannya keluar dari tas, yang muncul adalah sebuah obeng yang membuat Pat akhirnya lolos. Tapi ia memandang kecurigaan kepada Beng yang terus menoleh ke mata security. Kedua bocah itu pun berhasil kembali ke mobil dengan selamat. Beng pun langsung meminta kertas juga pensil untuk mencatat jawaban, lalu menyuruh Pat menyetir karena mereka sudah telat. Setibanya di gudang markas, Grace dan Lynn langsung bekerja untuk mencetak KTP palsu kunci jawaban. Di saat yang bersamaan juga, Pat menegur Beng. Ia ingin memastikan sesuatu. Ketika di dalam pabrik, ia gugup hingga lupa membuang handphone. Lalu, sewaktu Pat diperiksa, security itu rupanya memegang handphone di dalam tas Pat. Tapi anehnya, ia tetap mengizinkan Pat keluar. Lynn langsung memandang curiga kepada Beng yang mulai gugup. Kemudian Lynn bertanya apakah Beng melakukan sesuatu di luar rencana mereka. Beng berusaha berbohong, tapi akhirnya terungkap pula kalau ia rupanya menyuap satpam dan petugas penghancur kertas untuk menyelamatkan mereka semua agar tak tertangkap. Itulah rencana Beng sebenarnya, ucap Beng. Lynn dan Pat pun cuma heran karena perbuatan Beng. Lalu tiba-tiba Grace berkata kalau kunci jawaban kelebihan, terlalu banyak. Lynn pun langsung mengambil kertas itu dan mengeceknya. Lalu Beng pun ikutan mengecek. Ia pun mencoret dan memperbaiki jawaban, kemudian menyerahkan itu kepada Grace. Mata Lynn memandang curiga, ia sadar sesuatu. Lynn mengambil kunci jawaban itu lagi dan meminta Beng membacakan ulang kunci jawaban. Ia mulai tak percaya kepada pria itu. Lynn dan Beng pun berdebat. Lantas karena paksaan dari Lynn, Beng pun mengikutinya. Ia membacakan sebagian kunci jawaban. Setelah itu, Lynn pun sudah bisa menebak kalau sejak tadi, Beng rupanya sama sekali tak mengingat kunci jawaban. Yang artinya, kunci jawaban itu cuma akal-akalan dari Beng atau palsu. Semua orang di ruangan itu pun syok. Mereka masih tak menyangka dengan apa yang diperbuat oleh Beng. Bisa dikatakan operasi mereka kali ini 100% gagal total. Setelahnya, Bad Genius The Series episode 11 pun selesai. Gimana teman-teman, makin tegang nggak? Sabar ya nunggu episode 12-nya. Enjoy filmnya dan thank you.